Bahasa Bataknya itu ito saya, jadi saya harus hormat. Gak boleh dilawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal Rumpu kami sampaikan di sini. Yang pertama itu atas pembinaan ito saya tadi, termasuk yang disinggung oleh Pak Teguh. Jadi yang pertama itu Jam Sostek itu menggunakan dana dalam bentuk pinjaman uang muka perumahan yang berasal dari laba yang disisihkan. Jadi bukan dari dana yang 60 triliun itu. Karena dana 60 triliun itu adalah jaminan hari tua yang harus dikembalikan. Jadi sumber dana untuk yang tergolong sebagai corporate social responsibility itu adalah berasal dari keuntungan yang memang disisihkan. Dan itu memang sesuai dengan prinsip wali amanah itu memang dikembalikan kepada peserta antara lain dalam bentuk pinjaman uang buat perumahan yang tadi sudah disinggung oleh Pak Teguh. Jadi kami kerjasama dengan Pak Teguh itu di Batam. Jadi memang ada perusahaan real estate-nya punya Pak Teguh, kami berikan pinjaman uang muka perumahan kepada peserta Jam Sostek yang mau membeli rumah susun sederhana milik yang dibangun oleh Pak Teguh. Kemudian yang kedua itu adalah dalam bentuk rusunawa. Jadi kami membangun rumah susun sederhana sewa. Itu juga asalnya dananya itu dari yang disisihkan dari keuntungan. Jadi bukan dana yang 60 triliun. Ya. Karena dalam aturan kami tidak memungkinkan kami menggunakan dana yang 60 triliun itu. Jadi itu penjelasan mengenai dana di Jam Sostek yang memang sekarang ini jumlahnya lebih dari 60 triliun. Kemudian yang kedua yang ingin saya usulkan kepada dalam rangka saresehan dalam rangka kongres nanti itu adalah tadi sudah disinggung oleh beberapa, antara juga oleh Pak Menteri, Bapak-bapak mantan Menteri, ya, juga oleh Ito saya Tiur tadi adalah yang penting itu adalah komitmen dari semua pihak, ya, stakeholder perumahan. Kemudian yang kedua adalah political will. Itu sekali lagi disinggung. Nah tadi sebelum dimulai saya bicara juga dengan Ibu Tiur itu adalah masalah koordinasi. Ya. Itu juga menjadi masalah penting sekali. Saya kira untuk masalah koordinasi kita bisa belajar dari Singapura, bukan CPF-nya tapi adalah Housing Development Board. Ya. Di sana bisa berhasil dengan sangat sukses sekali. Itu karena semuanya itu berada di tangan Housing Development Board. Ya. Jadi kenapa kita tidak berpikir out of the box? Ya. Kalau misalnya tidak ada terobosan seperti ini, membentuk semacam HDB, saya yakin program kesulitan perumahan di negara itu tidak akan pernah bisa diselesaikan. Misalnya kami punya pengalaman mau bangun rusunawa di Kabil, itu ada 20 blok. Sekarang jadi hambatan apa? Izin dari BPK Batam, yang dulu namanya Otorita Batam. Pak Teguh, kami belum dapat izin dari Otorita Batam yang terakhir, ini kabar minggu ini, karena mereka tidak bisa menyerahkan Fasum yang tadinya itu dimiliki oleh PT Kabil sebagai suatu kawasan industri. Nah ini perlu terobosan tuh dalam hal ini. Padahal sebetulnya kalau dibandingkan di daerah lain, ini yang namanya Otorita Batam itu sudah mengarah kepada sebetulnya ya, kalau dikaitkan perumahan itu adalah seperti HDB di Singapura. Jadi kalau kita mau berpikir out of the box, ini saya kira salah satu alternatif ya yang bisa dikaji nanti di dalam kongres perumahan yang akan diselenggarakan bulan April. Kemudian yang ketiga yang ini saya sampaikan ini berkaitan dengan masalah perbankan. Ya. Jadi tadi Pak Evi dari BTN sudah menjelaskan masalah kemungkinan terjadinya mismatch antara sumber pendanaan di mana dana pihak ketiga yang sebagian juga berbentuk deposito atau misalnya ada obligasi yang diisi oleh BTN itu dengan masa tenor dari kredit. Pak Evi, ini saya punya ide ya. Kan sekarang ada kemungkinan kerjasama dengan Jam Sostek atau perusahaan-perusahaan asuransi jaminan sosial lain itu deposito itu dijadikan sebagai hybrid capital, Pak. Ya, karena itu dimungkinkan kan. Jadi deposito kami itu disimpan di BTN. Untuk informasi kami menyimpan di BTN itu 2,1 triliun Pak. Ini sudah bisa membantu lah. Pak Goradi ingat 2007 di Batam, saya ingat janji waktu itu
di atas 1 triliun baru terrealisasi akhir tahun lalu Pak menjadi 2,1 triliun. Nah itu Pak Evi bisa disarankan dua pihak dengan kami bagaimana memperlakukan dana ini sebagai hybrid capital sehingga itu akan membantu juga capital adequacy ratio dari PTN. Itu bisa kita rundingkan ya. Sudah tentu harus menempuh win-win solution. Nah kemudian yang terakhir ini saya usul sebelum kongres kita bisa menilai keberpihakan partai politik terhadap perumahan ya. Ada satu contoh, tanggal 3 nanti akan diadakan semacam lokakarya ya, mengenai jaminan kesehatan. Ini dikaitkan dengan sistem jaminan sosial nasional. Nah di situ diundang partai-partai besar ya. Nah itu diundang juga para pakar di bidang kesehatan, dibicarakan komitmen dari partai-partai besar tersebut terhadap jaminan kesehatan. Nah bagaimana kalau dia lakukan kegiatan serupa, siapa yang memulainya terserah ya, mungkin bisa tentunya sebaiknya bukan pemerintah, tapi misalnya para pemerhati di bidang perumahan mengundang partai-partai politik untuk memaparkan bagaimana pandangan mereka, bagaimana rencana mereka terkait dengan masalah perumahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.